Oke, mari kita mulai pembahasan kali ini. Kita bakal bedah fenomena yang, wah, menarik banget nih. Munculnya produser baru. Intinya, soal gimana teknologi, ya kayak internet, PC yang Anda pakai sekarang ini, itu ngasih alat-alat produksi yang dulu cuma buat profesional, sekarang jadi bisa dipegang jutaan orang. Nah, pertanyaannya, jadi gimana nih kalau semua orang bisa jadi pencipta? Iya, yang menarik di sini tuh kita lagi lihat ada pergeseran yang fundamental banget loh. Bukan cuma soal kontennya jadi lebih banyak, tapi soal siapa yang bikin dan kenapa mereka bikin. Sumber ini nunjukin gimana batas amatir sama profesional itu jadi kabur gitu. Menciptakan gelombang kreativitas baru dari bawah. Jadi, misi kita sekarang memahami kekuatan kolektif ini dan gimana dampaknya kebudayaan sama ekonomi kita. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Demokratisasi alat produksi. Dulu nih, kalau mau rekaman musik atau bikin film, kan perlu studio mahal banget tuh. Sekarang, coba lihat aja. Ada Apple GarageBand gratis di Mac, atau software edit video bawaan di Windows. Kayak ngasih kunci pabrik ke semua orang, gitu ya. Sumber ini nyebutnya gitu kan. Persis. Dan implikasinya ini gede banget. Hambatan masuknya jadi turun drastis. Kalau dulu perlu bakat plus akses ke alat yang mahal, nah sekarang seringnya bakat aja udah cukup. Alatnya udah lebih gampang diakses. Teknologi memberdayakan individu dalam skala yang ya belum pernah kita lihat sebelumnya. Nah, ini nih yang sangat menarik. Muncul istilah Pro-M, profesional amatir. Ini bukan amatir biasa ya kayaknya. Contohnya di astronomi soal penemuan supernova SN 1987A itu. Wah, melibatkan pengamat amatir di Selandia Baru, Australia, bareng sama profesional. Atau kayak proyek SETI at Home itu, pakai komputer rumahan buat cari sinyal alien. Tepat sekali. Ini nunjukin ada pola kolaborasi baru. Para amatir ini, mereka punya semangat, punya waktu luang. Mereka itu secara efektif melipat gandakan kapasitas di banyak bidang. Ada kutipan bagus dari dunia open source yang relevan banget. Dengan mata yang cukup banyak, semua bug jadi kelihatan. Prinsip yang sama berlaku di banyak area lain juga. Dan kekuatan kolektif ini. Wah, contoh paling gedenya yang kita semua tahu pasti Wikipedia ya. Dimulai 2001 oleh Jimmy Wales. Idenya kan radikal banget waktu itu. Ensiklopedia ditulis dan diedit siapa aja. Dulu kontroversial banget. Tapi sekarang, Jauh lebih besar dari Britannica. Mencakup topik-topik yang spesifik banget, yang ensiklopedia tradisional mungkin nggak cover. kuncinya itu ada di logika probabilistik gitu. Mungkin satu artikel ada salahnya, iya. Tapi secara keseluruhan, Wikipedia itu luar biasa akurat dan cepat banget update-nya. Karena ada wisdom of the crowds. Bahkan ada studi IBM yang nunjukin vandalisme di artikel populer itu rata-rata diperbaiki cuma dalam 4 menit. Gila kan? Ini kekuatan skala dan koreksi mandiri kolektif, bukan kontrol terpusat kayak dulu. Tapi apa sih yang bikin orang mau repot-repot gitu? Kontribusi gratis di Wikipedia, bikin blog, atau rilis musik independen? Contoh lain kan ada lulu.com buat penulis indie atau Omai News di Korea buat jurnalisme warga. Kenapa mereka mau? Nah, ini penting nih. Ini menunjukkan ada model ekonomi yang beda di era digital ini, di ekor panjang atau long tail. Di mana biaya produksi dan distribusi itu rendah banget, hampir nol malah. Jadi motivasi non-moneter kayak pengakuan, reputasi, ekspresi diri, berbagi keahlian, itu bisa sama kuatnya sama uang. Makanya muncul juga kan lisensi kayak Creative Commons, gitu. Ada contoh keren lagi nih dari sumbernya. Grup komedi The Lonely Island, Andy Samberg dan kawan-kawan itu. Mereka kan mulainya bikin video pendek-pendek iseng di internet. Terus jadi internet famous gitu kan, punya penggemar niche sendiri. Terus video Lazy Sunday mereka yang di SNL itu, yang sketsa Narnia, meledak viralnya justru gara-gara nyebar online. Betul banget. Ini langsung nantang pandangan lama ya, kayak kutipan Barry Diller yang skeptis itu, yang bilang cuma profesional yang bisa bikin karya berkualitas. Kasus ini nunjukin gimana talenta dari bawah bisa muncul. Bisa bangun audiens sendiri secara organik di internet, terus akhirnya nembus ke mainstream. Kekuatan viral dan audiens niche itu beneran ada. Jadi kesimpulannya apa nih buat Anda yang dengerin? Semua ini nunjukin kalau ledakan teknologi ini nggak cuma ngasih kita lebih banyak pilihan buat konsumsi aja, tapi juga mengubah jutaan dari kita jadi produsen. Garis antara amatir sama profesional itu makin tipis, makin kabur. Dan ini
ini ninggalin kita pertanyaan penting buat direnungkan lebih lanjut. Kalau batasannya udah kabur begini, gimana cara Anda menilai sebuah karya atau keahlian? Apa kredibilitas itu cuma milik institusi besar? Atau bisa datang dari individu mana aja yang punya semangat dan alat? Terus, di dunia di mana semua orang bisa punya panggung, gimana caranya Anda nemuin suara atau kreasi yang benar-benar berharga buat Anda? Nah, itu mungkin sesuatu yang bisa Anda pikirkan sendiri ya.